Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman tidak asing ya dengan dua antena ini, dua antena kotak ya dari PX dan juga dari Indra. Nah, yang sebelah kanan saya adalah PX, yang dari sebelah kiri saya adalah Indra. Nah, ini dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Adapun secara spesifikasi saya akan mencoba untuk mereview satu-satu ya teman-teman. Jadi ini untuk membandingkan atau mengcompare ya antara produk PX dan juga Intra. Nah, itu jadi bisa menjadi untuk referensi teman-teman sekalian. Untuk harga beda antara Intra dan juga PX, untuk bentuknya juga beda. Namun secara overall, secara setnya ini hampir sama, yaitu kotak dan juga memiliki paket pembeliannya hampir sama. Nah, ini untuk PX ya. Untuk PX di A5400B ini bentuknya kotak juga. Ini bisa untuk siaran indoor dan outdoor ya. Untuk kualitas siarannya udah HD dan sebagainya. Nah, ini mendapat booster tambahan ya, dan juga kabel sepanjang 12 meter teman-teman sekalian, dengan jenis kabelnya itu koaksial ya. Nah, ini akan mudah untuk pengaplikasian dan sebagainya tulisannya ya. Nah, ini di sampingnya ada contoh pemasangan. Ini udah top brand, ada top brandnya. Selanjutnya ada Intra IN 119. Bisa digunakan untuk 2 TV ataupun 2 set-top box yang mendapatkan adaptor, splitter dan juga booster. Mendapatkan kabel juga 10 meter. Di sini diklaim mempunyai chip pintar di dalam antenanya ya. Di dalamnya ini ya ada chip pintarnya. Ini bisa digunakan untuk outdoor dan indoor. Kedua antena ini mempunyai kesamaan ya. Saya sarankan sih untuk teman-teman yang daerah perkotaan yang dekat dengan pemancar televisi ini, saya sarankan menggunakan antena ini. Tapi kalau teman-teman yang berada di pedesaan, saya sarankan untuk menggunakan antena jenis Yagi gitu. Kalau misalkan untuk antena ini kurang begitu cocok gitu, karena keterbatasan kabel juga, yang kabelnya itu bawaannya masing-masing itu untuk Intra 10 meter dan untuk yang PX ini ada 12 meter gitu. Jadi kalau membutuhkan ketinggian ini kurang gitu, harus memotong dan sebagainya gitu. Dan kita juga kan masih awam terkait dengan bagaimana nyambung antena dan sebagainya gitu. Nanti ditakutkan nanti malah menjadi distract atau merusak sinyal yang diterima gitu. Saya sarankan sih untuk pakai Yagi kalau untuk teman-teman yang berada di pedesaan. Tapi kalau untuk teman-teman yang berada di perkotaan, menggunakan ini lebih bagus ya gitu. Bisa digunakan di indoor maupun outdoor. Ini dapat booster juga ya, seperti ini untuk yang PX. Jadi mempunyai booster ya. Untuk paket pembeliannya ada kabel 10 meter dan juga ada boosternya juga. Nah, ini untuk yang IN 119 ini ada splitter dan juga booster satu paket seperti ini. Kemudian ada antena beserta kabelnya sepanjang 10 meter. Bentuknya juga kotak ya, mirip kayak yang tadi PX gitu. Ukurannya tapi gedean Intra gitu. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti inilah kalau kita compare head to headnya gitu. Oke, pertama saya akan menggunakan jenis antena PX dulu, PX DA5400B. Ini saya gunakan, saya nyalakan pada set-top box ya teman-teman sekalian. Set-top box yang, nah ini sebelum kita colokin ke set-top box, kita colokan dulu antena ke boosternya. Kita colokin seperti ini teman-teman. Nah, ini kemudian kita colokin juga untuk supply powernya. Saya ambil powernya dari TV karena di TV ada slot USB-nya juga.
daripada di set top box gitu. Karena setelah saya tadi melakukan uji coba, ternyata power supply dari set top box ataupun di TV itu bagusan di TV gitu. Ya kita colokkan aja langsung di sini teman-teman sekalian. Nah ini awalnya saya taruh sini, kemudian saya pindah ke TV untuk power supply-nya USB-nya ini teman-teman. Awalnya saya taruh sini, kemudian saya pindah gitu. Karena terjadi penurunan daya pada booster, jadi sehingga ada penurunan daya terimanya juga gitu. Ini saya colokkan kabel boosternya ke sini, yang ke antena, ke set top box. Kemudian pasang juga. Nah ini untuk nanti penyangganya ya, untuk penyangganya. Pasangnya mau diatur ya, udah nanti dipakai nanti di sini. Nah untuk penyangganya kita akan taruh di belakang seperti ini. Pertama kita akan buka ininya. Oke, kemudian penyangganya kita masukkan seperti ini ya, kita kencengkan semuanya. Saya gunakan perlakuan yang sama ya teman-teman. Jadi untuk penyangganya, terusan ketinggiannya kayak gitu, jadi lebih objektif nanti antara si PX dan juga Intra ini kayak gitu. Ini juga membandingkan ya dua jenis antena yang hampir sama. Kadang kan teman-teman masih bingung bagusan mana dan sebagainya. Dengan sedikit review ini setidaknya bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang berada di perkotaan dan meminati untuk jenis antena seperti ini ya, skala arah seperti ini. Ini bagus untuk daerah perkotaan saya sarankan, karena untuk kalau misalkan di daerah pedesaan rada kurang gitu. Kalau pedesaan dekat pemancar sih bagus gitu. Dan bagusnya di outdoor gitu. Nah seperti ini saya taruh di outdoor. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini taruh, ketinggian kurang lebih 6 meteran. Nah kita lakukan pencarian langsung ya teman-teman. Untuk pencarian dengan menggunakan antena jenis PX ini. Ya udah semuanya diterima, ada 20 channel yang bisa diterima menggunakan antena PX. Kita review satu-satu atau perlu direview nggak nih? Kita review satu-satu ya, biar nanti objektif penilaiannya. Asal pencet, maaf. Kita ke EPG untuk mengetahui informasi channel mana saja yang bisa diterima. Oke. Ada TVRI Jawa Tengah, TVRI Nasional, TVRI Dunia, TVRI Olahraga, Ratih TV, RTV, Satelit TV, Banyumas TV, ada Net TV, ada Trans TV, Trans 7, SCTV, Indosiar, CNN, CNBC, Moji, Mentari, Majena, BNTV, Metro TV. Ada 20 channel yang bisa diterima. Yang tersedia di daerah kami itu ada 26. Karena jarak dengan pemancar juga yang lumayan jauh. Jadi dibutuhkan ketinggian yang lebih gitu. Nah ini teman-teman, jadi kalau misalkan kita membutuhkan ketinggian yang lebih tapi kabelnya terbatas gitu, medannya yang tidak memungkinkan, sehingga yang diterima juga tidak sepenuhnya gitu teman-teman sekalian. Nah ada 20 channel ya teman-teman. Kita akan coba untuk yang intra dapat berapa sih? Ini intra ya, langsung aja kita instalasi sama ya. Tadi intra juga kita instalasi sama, perlakuannya juga sama, jadi tidak ada yang dispesialkan, jadi semuanya sama. Kalau intra ini dia itu power supply-nya itu nyolok langsung seperti ini ya. Dia itu ada splitternya juga. Ini bisa digunakan untuk dua televisi atau dua set top box untuk satu antena intra ini teman-teman. Ini salah satu kelebihan dari intra. Kemudian kita colokkan aja langsung dari boosternya tadi yang splitter, kita colokkan ke in-nya, antena in maksudnya. Kemudian kita colokkan boosternya seperti ini sampai nyala. Oke, udah nyala. Kemudian nih udah nyala ya antenanya karena udah dicolok, udah merah seperti itu. Kita pasang penopangnya dengan menggunakan penopang yang sama tadi.
yang pada PX. Oke, setelah penopangnya sudah kenceng, udah dikencengin, kita akan pasang ke tempat yang tadi. Untuk tempatnya ketinggiannya juga hampir sama ya. Jadi ketika kita udah menggunakan pelakuan sama, usan objeknya sama, TV-nya sama, set-top box-nya sama, maka yang menentukan ini adalah antenanya gitu. Ya, kencengin ya, di sini dikencengin sampai benar-benar kenceng. Kemudian setelah kenceng kita pasang di tempat tadi. Untuk intra ini sebenarnya bisa juga untuk yang duduk ya, tapi saya biar perlakuannya sama, ketinggiannya sama dan sebagainya, saya menggunakan penopang seperti ini dengan tiang ya teman-teman sekalian. Jadi biar nggak ada perbedaan yang signifikan dari segi perlakuan dan sebagainya kayak gitu. Jadi objektif kita menilainya teman-teman sekalian. Ini rada susah untuk yang dikencengin sebelah kanan ini bautnya ya. Kita udah ya, kita ganti bautnya, udah kenceng semuanya. Nah, tinggal kita pasang di sini lagi, sama lokasinya juga sama teman-teman. Nah, seperti ini. Wow, maaf. Nah, ini ya, sama kan? Nah, kabelnya ini rada tarik ini soalnya kan si ininya cuma 10 meter. Itu masuk ke dalam tidak terlalu panjang, jadi rada membentang gitu teman-teman sekalian. Kita nyalakan TV-nya. Oke, udah nyala. Kita akan lakukan pencarian. Langsung kita cus lakukan pencarian. Berapa sih yang bisa dicari dengan menggunakan antena Intra In 119 ini dibandingkan dengan PX tadi gitu. Head to head dengan model yang sama gitu. Hampir sama tapi tidak serupa. Kita gunakan perlakuan yang juga sama gitu. Berapa sih yang bisa diterima? Ini bukan untuk ini ya teman-teman, hanya untuk mengedukasi teman-teman sekalian membandingkan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa memilih, kalau misalkan yang harganya lebih murah bisa milih Intra, kalau misalkan tambah 50.000 bisa memilih PX DB5400B ini, DA5400B ini gitu. Ini dua antena yang di pasaran sama ya, yang lagi ngetren antena-antena kotak ini seiring dengan migrasi siaran digital dari analog ke digital di Indonesia. Teman-teman nanti ada kebingungan, jadi dengan adanya referensi ini bisa memberikan gambaran teman-teman. Ini untuk Intra yang bisa diterima 13 channel teman-teman sekalian. Jadi mungkin karena faktor kabelnya dari PX itu menggunakan kabel koaksial, sedangkan pada Intra ini menggunakan kabel antena biasa ya. Secara kualitas penyalurannya beda gitu. Nah, di Intra sendiri kabelnya itu hanya 10 meter kayak gitu. Sehingga mungkin ada sesuatu yang membuatnya tersendat gitu karena medannya yang sama, sedangkan di PX itu lebih fleksibel karena lebih panjang 2 meter. Itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam menyongsong migrasi siaran digital ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.